Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera dari Kristus beserta kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasakan pahit? Tentunya pernah. Ketika kita minum kopi tanpa gula, rasanya pahit. Ketika kita minum jamu, juga pahit. Makanya kalau kita membeli jamu, sering diberi permen untuk menghilangkan rasa pahit tersebut. Bapak Ibu Saudara, pahit itu merupakan rasa yang tidak enak. Tetapi kita juga sering mengalami di dalam hidup kita yang namanya kepahitan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita belajar tentang kepahitan yang bisa menghancurkan hidup. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, semuanya kalau kita mau jujur tanpa kita pungkiri, kita semua sudah pernah mengalami yang namanya kepahitan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kepahitan terjadi dalam diri seseorang? Jika seseorang sering mengalami sesuatu yang tidak adil atau perlakuan yang tidak baik, biasanya hal inilah yang menjadi awal dari kepahitan. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil oleh orang lain, mereka dapat memilih untuk menanggung penderitaan itu sehingga menjadi kepahitan, atau mereka memilih membiarkan itu berlalu dan mempercayai Tuhan untuk membuat keadilan bagi mereka. Jika kepahitan itu biasanya terjadi karena perbuatan atau perkataan orang lain yang menghina, menyakiti ataupun memfitnah, entah itu sungguh terjadi atau hanya sangkaan atau mungkin juga secara tidak disengaja, hal ini akan menimbulkan suatu reaksi, rasa marah dan tidak terselesaikan. Biasanya kepahitan yang dialami oleh seseorang akan berpengaruh kepada hubungan dengan orang lain dan juga kepada Tuhan. Seseorang yang mempunyai kepahitan dengan ayahnya, maka hubungannya dengan Bapa di surga juga akan terhambat. Seseorang yang mempunyai kepahitan dengan orang lain biasanya sering menyalahkan Tuhan juga. Biasanya mereka akan menolak terlebih dahulu yang berbau kata-kata Tuhan atau Bapa. Banyak orang yang setia, setiap minggu berbondong-bondong datang ke gereja. Namun di dalam hatinya masih dipenuhi dengan kepahitan. Walaupun kita itu rajin beribadah, tetapi kepahitan dan luka-luka hati kita menghalangi hadirat Tuhan untuk menjamah kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha hidup dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Sesungguhnya akar kepahitan yang ada di dalam hati kita masing-masing itu terjadi karena kita yang membuka pintu hati kita
membiarkan suatu celah untuk iblis masuk ke dalam hati kita melalui kesalahan atau kekecewaan yang kita rasakan. Kita membiarkan hati kita diterpa dengan kepahitan hanya karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, yang mengakibatkan, ya ini kalau kita menengok masa lalu, cerita Kain dan Habil itu sakit hati karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ini mengakibatkan Kain membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Habil. Pada zaman saat ini atau akhir-akhir ini, saat kita membiarkan diri kita menjadi pahit, sesungguhnya hal tersebut merupakan pilihan yang amat fatal. Karena akibatnya adalah kita tidak dapat masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Kepahitan bukan sekedar menghentikan langkah kita untuk terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan, melainkan juga menghentikan anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, satu-satunya jalan untuk lepas dari kepahitan adalah dengan mengampuni. Mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Ya, memang perintah Tuhan ini sulit sekali kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita harus mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan kita mengucap syukur atas kehidupan mereka yang sudah menyakiti kita. Selain mengampuni, mengucap syukur, kita juga harus bisa memberkati mereka setelah semua yang mereka lakukan kepada kita. Setelah itu, bukalah diri kita terhadap kesembuhan yang dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan hati kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita semua, perbuatan kita jugalah demikian. Kita harus mencontoh Tuhan yang sudah mau mengampuni kita, maka kita harus mau mengampuni, memberkati, mendoakan, mengucap syukur kepada saudara-saudara kita yang sudah menyakiti kita. Sanggup Bapak Ibu Saudara untuk melaksanakan firman Tuhan saat ini? Ya, kita harus berusaha dari sedikit demi sedikit untuk melaksanakan firman Tuhan ini, tentunya juga dengan tuntunan dari Tuhan sendiri agar kita bisa melaksanakan perintahnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa agar kita bisa melaksanakan firman-Nya. Mari kita hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini yang mengajarkan kepada kami agar kami bisa adil, bisa baik, agar kami bisa menerima kepahitan, apalagi kami tidak boleh menimbulkan kepahitan untuk sesama kami. Sembuhkanlah luka hati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengampuni sesama kami, agar kami bisa memberkati, juga mendoakan sesama kami yang sudah menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu, agar kami dapat menjalankan perintah-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
renungan pada saat ini, kiranya damai sejahtera dan sumbernya dari Tuhan dan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus beserta Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Shalom, sampai jumpa.